protista. Nah, sekarang marilah kita perhatikan permukaan air berikut. Kita bisa melihat sebuah danau yang kualitas airnya, kita lihat penampakan airnya yang berwarna hijau. Kemudian kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini merupakan kolam yang dibuat, namun airnya itu kita lihat agak berwarna kegelapan. Kemudian kita lihat slide berikutnya lagi. Nah, di sini ada danau yang berwarna biru cerah atau biru langit ya. Kemudian kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini tampak danau ataupun sungai yang warnanya itu tidak biru ataupun tidak berwarna jernih, tetapi warnanya itu adalah warna merah. Oke, nah menjadi pertanyaan kita, nah kenapa permukaannya itu bisa berwarna? Yang tadi ada daerah-daerah tertentu yang sungainya atau waduknya berwarna hijau muda. Kemudian ada daerah-daerah tertentu yang dianya berwarna gelap, ya kan? Kemudian ada pula yang dia danaunya itu jernih. Kemudian yang terakhir yang kita lihat, danaunya itu berwarna merah. Nah, mengapa bisa timbul perbedaan-perbedaan warna tersebut? Nah, perbedaan warna tersebut itu disebabkan karena ada tumbuhan yang hidup di atas permukaan air tersebut. Nah, organisme tersebut, nah tumbuhan itu dikatakan organisme kecil yang disebut sebagai alga. Tetapi alga itu dia bukan tumbuhan. Dia masuk dalam kategori protista mirip tumbuhan. Jadi biar jelas kita tahu bahwa alga itu dia itu mendominasi daerah perairan tersebut, sehingga daerah perairan tersebut sudah ditumbuhi oleh alga yang banyak. Nah, alga itu dia adalah salah satu anggota dari protista, yaitu protista mirip tumbuhan. Oke, nah apakah cuma itu? Cuma protista mirip tumbuhan saja? Tidak, protista dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, yang tadi Ibu bahas, protista menyerupai tumbuhan. Kemudian ada juga golongan protista yang menyerupai hewan. Kemudian ada juga protista yang menyerupai jamur. Nah, kalau pada jamur nanti dibagi 2, ada jamur air dan jamur lendir. Nah, ketiga jenis protista ini dia itu mirip-mirip. Ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, dan ada yang mirip jamur. Tetapi dia tidak bisa dikatakan ketiga golongan ini. Cuman mirip saja. Nah, jadi ada yang mirip dengan tumbuhan, ada karakteristik tertentu sehingga dia bisa melakukan fotosintesis. Tetapi karena dia strukturnya yang belum sempurna, makanya dia dimasukkan ke dalam golongan protista mirip tumbuhan. Kemudian ada juga protista yang menyerupai hewan, dia memiliki karakteristik tertentu yang mirip hewan, tetapi tidak semuanya. Karakteristiknya itu dimiliki oleh organisme ini, sehingga mereka berdiri sendiri dalam satu kingdom protista. Oke, ini kita bisa melihat gambar dari macam-macam anggota protista. Yang pertama tadi protista mirip jamur, kemudian ada protista mirip tumbuhan, satu lagi ada protista mirip hewan. Oke, nah sekarang yuk kita intip penjelasannya satu persatu. Oke, gambar apa ini? Nah, sepertinya gambar ini tidak asing bagi kita ya. Ini bagi yang penggemar film-film kartun ya kan? Film kartun SpongeBob. Nah, dia adalah salah satu tokoh dari film kartun tersebut, yaitu plankton. Nah, kita lihat nanti apa fungsi plankton itu atau apa dia masuk dalam kategori kingdom ini atau tidak. Oke. Nah, apa itu protista? Protista itu dia berasal dari bahasa Yunani protos yang artinya pertama. Berarti protista ini adalah organisme eukariot pertama atau yang paling sederhana. Oke, nah
Eukariot itu, eukariot pertama hasil evolusi prokariot. Jadi cikal bakal evolusi pertama sekali setelah prokariot, barulah dia protista. Kemudian dilanjutkan sampai ke organisme-organisme berikut yang lebih kompleks. Tapi dia adalah hasil evolusi prokariot yang pertama. Oke, nah sekarang kita lanjut ke ciri-ciri umum protista. Seperti yang Ibu katakan tadi, protista dia memiliki ciri-ciri yang pertama eukariot. Eukariot itu, kariot maknanya membran inti. Jadi si protista ini dia sudah memiliki membran inti. Berbeda dengan archaebacteria dan eubacteria yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Eubacteria atau archaebacteria dia masih bersifat prokariot. Jadi materi intinya itu tidak dibungkus di dalam membran. Tidak dibungkus di dalam membran inti, tetapi nanti dia tersebar tapi agak menumpuk di dalam sitoplasma. Berbeda dengan protista ini, dia sifatnya eukariot. Kemudian protista dia memiliki sifat yang kedua yaitu uniseluler atau bersifat satu sel, atau ada beberapa organisme protista yang sifatnya itu multiseluler, banyak sel. Kemudian cara hidupnya, mereka hidup bebas, ada hidup bebasnya itu yang sifatnya soliter dan ada yang berbentuk koloni atau berkelompok-kelompok. Kemudian ada juga beberapa jenis dari protista yang hidupnya bersimbiosis. Ada yang bersimbiosis dengan tumbuhan, bersimbiosis dengan hewan, kemudian ada juga yang bersimbiosis dengan manusia. Sifatnya ada yang simbiosis mutualisme dan ada juga yang simbiosis parasitisme. Ada yang menguntungkan, sama-sama menguntungkan, ada juga yang sifatnya sebagai parasit. Jadi mereka menempel, mereka masuk ke dalam tubuh kita dan merugikan inangnya. Kemudian ciri-ciri umumnya lagi, protista sebagian protista ada yang sifatnya itu aerob, membutuhkan oksigen, dia tidak bisa hidup tanpa adanya oksigen, dan ada beberapa protista yang dia hidup secara anaerob, jadi dia bisa hidup tanpa adanya oksigen. Jadi ada yang sifatnya aerob dan ada yang sifatnya anaerob. Kemudian ciri yang berikutnya heterotrof ataupun autotrof. Nah, heterotrof dia berarti tidak bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan autotrof dia bisa membuat makanannya sendiri dengan melakukan proses fotosintesis. Nah, yang terpenting kemudian ciri umum berikutnya adalah cara dia melakukan reproduksi. Nah, protista itu dia bisa melakukan reproduksi, ada yang secara seksual, ada yang secara aseksual. Nah, kalau reproduksi seksual nanti kita akan bahas, ada penyatuan gamet di situ, yaitu dengan cara konjugasi, sedangkan aseksual nanti dia ada yang melalui membelah diri, kemudian ada yang melakukan fragmentasi, kemudian ada yang melakukan pembelahan diri. Oke, nah selanjutnya, ciri berikutnya, beberapa dari anggota protista dia memiliki alat gerak sehingga dia bisa bergerak. Dan ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Oke. Nah, protista itu adalah organisme penyusun plankton. Nah, jadi plankton itu merupakan salah satu anggota dari protista. Apa itu plankton? Nah, plankton itu adalah organisme mikroskopik yang dia mengapung secara pasif. Dia biasanya terombang-ambing dan dibawa oleh arus. Nah, kemudian ataupun dia berenang secara lemah di permukaan air. Nah, plankton itu sendiri dia dibedakan menjadi dua. Ada fotoautotrof, ada heterotrof. Nah, kalau fotoautotrof itu disebut sebagai fitoplankton. Nah, dia berarti organisme kecil yang mengapung-apung yang bisa melakukan proses fotosintesis. Sedangkan zooplankton berarti yang tidak bisa melakukan fotosintesis. Oke, kita lanjut. Kita bahas satu persatu. Oke, protista mirip hewan itu disebut sebagai protozoa. Nah, berasal dari kata protos. Protos yang artinya pertama.
dan zoon. Zoon itu artinya hewan. Seperti bahasa Inggris, zoo, hewan lah. Ya. Jadi, hewan yang pertama, berarti hewan yang paling bentuknya sederhana. Kemudian dia bersifat uniseluler atau bersifat satu sel. Karena satu sel berarti dia ukurannya mikroskopik, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Oke, kemudian hidupnya itu bersifat kosmopolit. Kosmopolit itu artinya dia bisa hidup di mana-mana. Bila dia hidup di air tawar, air laut, tempat lembab, parasit pada tumbuhan hewan ataupun manusia. Kemudian mereka memiliki protista yang mirip hewan ini memiliki alat gerak bermacam-macam. Ada berbentuk pseudopodia atau kaki temu, kemudian ada berbentuk cilia atau rambut getar, ada yang berbentuk flagel. Nah, berdasarkan alat-alat gerak inilah yang nanti dijadikan dasar klasifikasi protista mirip hewan. Kemudian, anggota protista mirip hewan ini memperoleh makanan dengan cara fagositosis. Fagositosis. Jadi dia mencerna, menelan dan mencerna makanannya. Itulah yang disebut sebagai fagositosis. Oke, kemudian segala aktivitas hidup itu dilakukan di sel tersebut. Nah, karena dia cuma punya satu sel, berarti seluruh aktivitas hidup itu dilakukan di dalam sel itu. Berbeda dengan makhluk hidup yang multiseluler. Kemudian cara hidupnya heterotrof. Karena protista mirip hewan, berarti dia ada karakteristik seperti hewan ya kan? Hewan sifatnya heterotrof. Nah, protista mirip hewan juga sama. Cara hidupnya itu adalah heterotrof. Oke, kemudian ukurannya itu mikroskopik. Struktur sel terdiri atas sitoplasma yang diselubungi oleh membran sel. Nah, apa fungsi dari membrannya? Membran itu berfungsi untuk pelindung dan mengatur pertukaran zat. Kemudian, terdapat pelikel. Pelikel itu adalah selaput keras yang mempertahankan bentuk dari organisme, sehingga bentuknya itu agak ketat. Kemudian, ada beberapa plasma pada beberapa jenis protozoa yang memiliki cilia atau flagel yang berfungsi sebagai alat gerak, menerima rangsangan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian sitoplasma, cairan di dalam selnya, itu mengandung organel-organel sel. Nah, ada organel sel di dalam sitoplasma tersebut. Nah, pada golongan paramecium, itu mereka memiliki trikosis, yaitu alat pertahanan diri terhadap musuhnya. Oke, kita lanjut dengan cara reproduksi protozoa. Oke, protozoa itu dia bisa melakukan reproduksi dengan dua cara, tergantung keadaannya. Nah, yang pertama, perkembangbiakan protozoa dengan cara aseksual atau disebut secara vegetatif. Nah, dengan cara apa? Biasanya melakukan dengan cara pembelahan binar atau mitosis. Nah, kalau pembelahan binar itu pertama sekali terjadi pembelahan intinya dulu, baru kemudian akan diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Yang kedua, protozoa juga bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif atau seksual, yaitu dengan cara menyatukan gamet yang berbeda jenis, sehingga nanti akan menghasilkan zigot, atau disebut sebagai cara konjugasi. Namun ada pula yang protozoa itu tidak bisa melakukan reproduksi seksual. Itu contohnya seperti amoeba. Oke, sekarang kita lihat pembagian atau klasifikasi protista yang mirip hewan. Nah, klasifikasinya itu dibagi menjadi 4 filum. Yang pertama, Rhizopoda. Nah, Rhizopoda itu dia bergerak dengan menggunakan kaki semu. Jadi, pembagian klasifikasi protista seperti hewan ini diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, Rhizopoda. Rhizopoda itu dia bergerak dengan kaki semu. Apa contohnya? Contohnya adalah amoeba. Oke, yang kedua, flagellata. Flagellata itu adalah protista mirip hewan yang dia bergerak dengan menggunakan flagel. Jadi ada satu benang panjang atau disebut sebagai bulu cambuk. Nah, itu merupakan alat geraknya. Contohnya adalah
trypanosoma. Kemudian pembagian yang ketiga itu namanya ciliata. Ciliata itu dia bergerak dengan cilia atau rambut-rambut getah atau yang disebut sebagai rambut-rambut kecil yang ada di seluruh permukaan tubuhnya. Jadi dia bisa bergerak dengan bantuan cilia tersebut. Apa contohnya? Contohnya paramecium. Oke. Nah, yang keempat pembagiannya adalah sporozoa. Nah, ini agak berbeda dengan ketiga yang tadi, ada Ciliata, Rhizopoda, Flagellata. Nah, sporozoa ini dia tidak mempunyai alat gerak. Contohnya apa? Plasmodium. Oke, kurang lebih seperti inilah gambarnya. Ada gambar amoeba, kemudian paramecium. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat contoh-contoh protozoanya. Gambarnya ada amoeba, kemudian yang tadi ada trypanosoma, kemudian ada paramecium caudatum, kemudian ada plasmodium. Nah, jadi karena bentuknya uniseluler, jadi gambarnya seperti ini. Oke, kita bahas satu persatu dari klasifikasi 4 film tadi. Yang pertama, Rhizopoda atau disebut sebagai Sarcodina. Nah, penampakan di mikroskop seperti ini. Nah, ini penampakannya sangat-sangat kecil, ya kan? Kemudian gambarnya kita analogikan kurang-kurang lebih seperti inilah. Nah, ini gambar dari Schizopoda, contohnya amoeba. Nah, bentuknya yang tidak tetap seperti ini. Nah, kita bisa melihat di sini bagian-bagiannya. Oke, bagian-bagiannya. Yang pertama, kita bisa melihat bentuk dari amoeba ini, dia memiliki pseudopod. Pseudopod itu adalah kaki semuanya. Nah, kaki semuanya itu merupakan penjuluran dari sitoplasma dan bentuknya itu tidak tetap, bisa berubah-ubah tergantung situasi makanannya itu berada di mana. Nah, kalau pada gambar kita, makanannya itu berada di sebelah kanan. Jadi, kaki semuanya itu akan bergerak ke arah kanan. Kemudian nanti dia akan berusaha melingkup makanan tersebut. Itu fungsi dari pseudopodia. Kemudian ada vakuola makanan. Nah, vakuola makanan itu dia berfungsi untuk mencerna makanan. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan yang ada di dalam sel. Kemudian paling luar dari amoeba itu namanya membran sel. Dan ada nukleus. Oke, kemudian kita lihat ciri-ciri umumnya ya. Nah, bergerak yang pertama ciri-cirinya, Rhizopoda itu dia bergerak dengan menggunakan pseudopodia. Apa itu pseudopodia? Dia bergerak menggunakan kaki semu. Kemudian bentuknya, habitatnya. Rhizopoda itu hidupnya ada yang hidup bebas di lingkungan, kemudian ada juga dia yang bersifat parasit. Ini contohnya tadi amoeba. Amoeba itu dibagi menjadi dua. Yang hidup bebas itu dikatakan ectomoeba. Sedangkan yang hidupnya parasit atau berada di dalam itu namanya entamoeba. Biasanya yang hidup bebas itu tidak menyebabkan penyakit pada manusia ataupun tidak sebagai parasit. Tetapi yang hidupnya di dalam tubuh organisme itu sifatnya parasit atau bisa menyebabkan penyakit pada organisme yang ditumpanginya. Tapi tidak semua, tergantung. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh ya. Yang pertama ada Entamoeba histolytica, itu yang menyebabkan penyakit disentri. Kemudian ada Entamoeba coli, nah itu membantu pembusukan sisa-sisa makanan dan pembentukan vitamin K. Nah, ini merupakan dua-duanya jenis dari amoeba, ya kan? Satu menguntungkan, satu dia merugikan. Satu menyebabkan penyakit disentri, dan satu lagi membantu pembusukan sisa-sisa makanan yang ada di dalam usus besar kita, dan dia juga melakukan proses pembentukan vitamin C. Oke, kemudian amoeba yang merugikan ada contohnya Entamoeba gingivalis. Nah, itu adalah salah satu spesies amoeba yang bisa merusak gigi dan gusi. Kemudian ini ada Radiolaria.
contoh dari rhizopoda yang lain. Nah, radiolaria ini dia bisa digunakan sebagai bahan alat penggosok dan bahan peledak. Kemudian ada foraminifera. Nah, foraminifera ini biasanya dia hidup di laut, ya kan? Kemudian dia itu bisa kerangka tubuhnya itu dari zat kersik atau dari zat kapur. Nah, nama fosilnya itu nanti akan membentuk endapan sehingga disebut salah satunya adalah Globigerina. Nah, endapannya disebut sebagai tanah Globigerina. Nah, ini salah satu spesiesnya yang bisa dijadikan indikator atau petunjuk adanya minyak bumi. Oke, nah gambarnya seperti ini. Ada Arsela, kemudian ada Radiolaria, kemudian ada Foraminifera. Bentuknya cantik-cantik ya, walaupun dia satu sel, tapi bentuknya tetap cantik. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Cara rhizopoda menangkap dan mencerna makanan. Oke, karena sifatnya heterotrof, si rhizopoda ini dia memakan protozoa lainnya. Ada Phylleta, ada bakteri, ataupun alga uniseluler. Nah, bagaimana cara dia memakan makanannya? Kita bisa lihat di gambar. Yang pertama, jika ada makanan, nah itu kan nampak makanan yang warna hitam kecil, ya kan? Nah, jika ada makanan di sebelah kanannya, maka tadi rhizopoda akan mendekati sumber makanan dengan menjulurkan kaki semunya. Kemudian, kaki semu itu akan mengelilingi makanan sehingga permukaan membran yang mengelilingi makanan bertemu. Nah, jadi dilengkup sama si amoeba tadi. Sehingga terbentuklah rongga makanan di dalam tubuh rhizopoda yang disebut sebagai vakuola makanan. Nah, vakuola makanan tersebut akan mencerna makanan, kemudian sari-sari makanannya itu akan diedarkan ke sitoplasma. Dengan cara apa? Dengan cara difusi. Nah, sedangkan sisa makanan yang tidak dicerna itu dalam berbentuk padat, itu tetap berada di vakuola, kemudian bergerak ke tepi dan akan pecah sehingga sisa makanan dapat dikeluarkan dari tubuhnya. Nah, sementara kalau ada makanan-makanan yang berbentuk cair, maka itu akan diatur oleh vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil itu dia yang akan memompa cairan keluar sel. Nah, ini tadi gambarnya, ya. Gambar amoeba, dia kalau ada makanan, nah kurang-kurang lebih seperti inilah dia akan melingkupinya, kemudian barulah akan dilakukan proses pencernaan. Oke. Sekarang kita lihat reproduksi amoeba. Nah, reproduksi amoeba itu dia dengan cara pembelahan sel itu diawali oleh pembelahan inti. Nah, kita bisa melihat di gambar ini. Nah, amoeba dewasa, kemudian di sini dia udah siap, nukleusnya itu akan mengalami pembelahan atau intinya akan mengalami pembelahan dari satu inti menjadi dua inti. Oke. Ini ya, dari satu inti menjadi dua inti. Nah, setelah pembelahan inti, barulah terjadi pembelahan plasma atau yang pertama sekali terjadi pelekukan membran ini menjadi dua, kemudian menghasilkan dua sel anakan. Oke. Jadi, amoeba itu dia bereproduksi dengan cara membelah diri dari satu sel menjadi dua sel. Jadi dua sel anakan yang sama persis dengan induknya. Oke, ya. Pembagian klasifikasi yang kedua, protista mirip hewan, itu disebut sebagai flagellata atau protista berbulu cambuk. Oke, kita bisa lihat gambarnya. Nah, flagellata ini sendiri dia dibagi menjadi dua. Ada yang bisa melakukan fotosintesis sehingga disebut phytoflagellata, ya, contohnya Euglena. Kemudian satu lagi tidak bisa melakukan fotosintesis dan kebanyakan dia itu bersifat parasit di dalam tubuh inangnya. Contohnya adalah Zooflagellata.
atau trypanosoma. Ya. Oke. Nah, apa fungsi dari flagellata itu? Flagellanya yang pertama bisa dijadikan sebagai alat gerak sehingga dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian menimbulkan arus untuk membawa makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian untuk mengetahui keadaan lingkungan. Nah, flagellata itu dia terdiri dari dua, tadi udah Ibu sebutkan di slide sebelumnya. Ada flagellata yang tidak berklorofil, disebut sebagai zooflagellata. Ada flagellata yang berklorofil, disebut phytoflagellata. Nah, reproduksinya itu secara aseksual atau pembelahan biner. Nah, pembelahan binernya itu secara membujur. Nah, hidupnya bagaimana? Hidupnya itu bebas di lingkungan berair atau dia bisa bersimbiosis di dalam tubuh hewan. Oke, contohnya yang pertama ada contohnya itu Trypanosoma gandhi dan Trypanosoma rhodesiensis. Nah, itu yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Nah, kita bisa melihat gambarnya ya. Ini adalah salah satu perantara. Perantaranya itu lalat CC. Nah, lalat ini dia perantara yang akan membawa Trypanosoma ke tubuh manusia. Oke, kemudian dia bisa menyebabkan penyakit tidur. Nah, yang kedua, contohnya ada Trypanosoma infanti, itu yang menyebabkan penyakit surah pada hewan ternak. Kemudian ada contoh berikutnya, Trichomonas vaginalis. Nah, ini merupakan jenis parasit juga, dia bisa menyebabkan penyakit keputihan pada wanita. Kemudian ada Leishmania donovani, bisa menyebabkan penyakit kala azar pada manusia. Oke, yang ketiga itu namanya ciliata. Nah, ciliata itu berasal dari bahasa Latin, cilia, artinya rambut kecil, atau ciliopora, pora yang artinya gerakan, adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan cilia atau rambut getar. Nah, ciliata ini dia memiliki pelikel. Pelikelnya itu selaput protein atau glikoprotein yang membuat bentuk ciliata tetap tidak berubah-berubah. Jadi di awal sudah sebutin ada beberapa organisme protista yang memiliki pelikel dan ada juga yang tidak. Nah, ciliata ini termasuk salah satu yang memiliki pelikel sehingga bentuknya itu tetap tidak berubah-ubah. Kemudian bentuknya itu bervariasi, ada yang oval, trompet, lonceng dan sebagainya. Oke, kemudian tubuh ciliata itu memiliki rambut getar atau cilia yang berukuran pendek dan berbentuk barisan di seluruh permukaan tubuhnya, atau hanya di bagian tertentu saja. Cilianya berfungsi untuk melakukan pergerakan atau sebagai alat bantu makan. Nah, ciliata ini dia mempunyai dua jenis inti. Ada makronukleus dan ada mikronukleus. Kemudian dia memiliki trikosis. Trikosis ini sebagai alat untuk pertahanan dirinya. Kemudian cara hidupnya. Cara hidup dari ciliata, dia hidup di lingkungan yang berair. Ada yang hidup di air tawar dan ada pula yang hidup di laut. Kemudian kita bisa melihat cara dia bereproduksi. Ciliata bisa melakukan proses reproduksi dengan dua cara. Yang pertama, aseksual. Aseksual itu dilakukan dengan cara pembelahan biner secara membujur. Jadi pembelahannya secara membujur, bukan vertikal. Kemudian ada secara seksual. Secara seksual disebut sebagai konjugasi. Oke, nah di sini kita bisa melihat struktur tubuh dari golongan ciliata. Contohnya, Paramecium caudatum. Nah, bentuknya seperti sandal ya. Nah, di seluruh permukaan tubuhnya, bisa lihat, di seluruh permukaan tubuhnya ditutupi oleh cilia. Nah, kemudian, dia memiliki pelikel. Nah, pelikel ini yang mempertahankan bentuk dari si paramecium, sehingga bentuknya tetap tidak berubah-ubah.
Kemudian, ini tadi yang kita cerita ada makronukleus dan ada mikronukleus. Nah, jadi dia punya dua jenis inti. Ada jenis intinya yang besar dan ada jenis intinya yang kecil. Nah, fungsinya juga berbeda. Kalau makronukleus itu fungsinya untuk replikasi RNA, pertumbuhan dan perkembangan sel, serta proses reproduksi secara vegetatif. Jadi kalau dia mau melakukan reproduksi secara vegetatif itu menggunakan makronukleus. Sedangkan mikronukleus itu fungsinya untuk melakukan reproduksi secara seksual. Oke, kemudian bagian-bagiannya yang lain ada endoplasma, ada ektoplasma. Endo sama ektoplasma ini merupakan cairan yang ada di dalam sel. Kalau endoplasma itu di dalam sitoplasmanya, kalau ektoplasma dia berbatasan dengan membran sel. Kemudian ada pori anus, bukan anus ya, tapi pori anus. Kemudian ada sitofaring dan ada sitosoma. Sitosoma ini merupakan mulutnya. Oke, nah bagaimana cara dia melakukan proses pencernaan? Nah, paramecium ini dia melakukan proses pencernaan jika ada makanan di sekelilingnya, maka silia itu akan membantu mendorong makanan menuju ke dalam mulutnya yang tadi disebut sebagai sitostoma. Nah, makanan masuk ke sitostoma kemudian akan dibawa ke sitofaring. Oke, nah di sini ya, di sitofaring atau disebut sebagai faring kalau kita. Kemudian makanannya itu akan terbentuk menjadi vakuola makanan. Nah, vakuola makanan ini akan mencerna makanan tersebut dibantu dengan enzim lisozim. Nah, enzim dibantu oleh lisozim yang menghasilkan enzim ya. Tadi vakuola itu dia mencerna makanan dibantu oleh lisosom. Lisosom itu menghasilkan enzim pencernaan. Jadi diolah makanannya sehingga terbentuklah sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanannya itu akan diedarkan ke seluruh tubuh, ke sitoplasma dengan cara difusi. Nah, ketika ada sisa-sisa makanan yang tidak dicerna, itu akan dikeluarkan dari vakuola menuju keluar sel melalui membran plasma. Sekarang tahapan berikutnya ada reproduksi dari paramecium. Reproduksi ciliata, contohnya pada paramecium, dia melakukan reproduksi secara seksual atau disebut sebagai konjugasi. Konjugasi itu penyatuan dua gamet yang berbeda. Oke, bagaimana siklusnya atau tahapannya? Nah, yang pertama kita lihat ya, ada nomor 1. Nomor 1 ini dia ada dua paramecium. Dua paramecium yang siap untuk melakukan kawin, mereka akan melekatkan diri dan membentuk jembatan sitoplasma. Setelah mereka mendekatkan diri, kemudian melakukan membentuk jembatan sitoplasma, kemudian mikronukleus akan melakukan pembelahan secara meiosis. Meiosis sehingga menghasilkan 4 mikronukleus. Tadi kita udah ceritakan, kalau reproduksi seksual berarti yang terlibat adalah mikronukleusnya. Jadi, setelah paramecium yang tadi menempel, kemudian dia membentuk jembatan sitoplasma, otomatis ada bahagian yang terhubung antara satu paramecium dengan paramecium yang lain. Mereka sudah terhubung. Nah, di dalamnya itu tadi kan ada organelnya. Nah, organel yang disebut sebagai mikronukleus, dia sifatnya diploid atau 2N, melakukan pembelahan secara meiosis, menghasilkan 4 mikronukleus. Nah, 4 mikronukleus ini tidak semuanya aktif. 3 mikronukleus itu akan hancur, sedangkan tinggallah satu lagi. Jadi masing-masing paramecium itu punya 1 mikronukleus hasil dari pembelahan meiosis. Sifatnya bagaimana? Sifatnya setengah dari
mikronukleus yang pertama. Tadi mikronukleus yang pertama sebelum melakukan pembelahan meiosis sifatnya 2N. Setelah menghasilkan pembelahan meiosis, menghasilkan 4 mikronukleus yang sifatnya haploid. 3-nya hancur, tinggallah 1 haploid. Nah, masing-masing 1 nukleus yang pada paramecium yang satu dengan yang satunya lagi melakukan pembelahan secara mitosis. Melakukan pembelahan secara mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Ya kan? Menghasilkan 2 mikronukleus yang sifatnya haploid. Kemudian tahapan yang keempat kita bisa melihat, ya kan? Nah, tadi tahapan yang ketiga ini mereka sama-sama melakukan pembelahan mitosis, ya kan? Pembelahan mitosis itu dia pembelahan yang dilakukan hasil anakannya itu sama persis dengan induknya. Kalau meiosis dia tidak sama persis dengan induknya. Oke, paling gampang contohnya pembelahan meiosis itu terjadi pada sel gamet pembentukan sperma dan ovum, itu kalau pada manusia. Nah, kalau mitosis itu biasanya kalau pada kita terjadi pada film sel tubuh. Nah, kalau misalnya mitosis itu contohnya, kalau tangan kita tersayat, maka tangan kita itu kan udah luka. Seminggu kemudian akan tumbuh kulit yang baru. Kulit yang baru itu sama seperti induknya yang tersayat sebelumnya. Itu maksud dari pembelahan mitosis. Dia hasil anakannya sama persis dengan induknya. Kalau meiosis berbeda. Dia hasil anakannya tidak sama dengan induknya. Atau setengah dari induknya. Oke, sifatnya yang tadi induknya 2N menjadi N. Nah, materi mitosis sama meiosis ini nanti akan lebih jelasnya kita pahami pada materi kelas 3. Pada materi kelas 1 ini cuma kita membahas masalah set kromosomnya aja. Kita mau bahas bahwa kalau meiosis tadi induknya 2N atau diploid, maka hasil anakannya setelah terjadi proses meosisnya haploid. Kalau mitosis tadi, kalau dia 2N, hasil anaknya juga 2N. Nah, si mikronukleus ini tadi kan dia sifatnya mikronukleus ini tadi sifatnya haploid. Melakukan pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya juga haploid. Ini yang nomor 3 ya. Oke, yang nomor 4, mikronukleus ini yang sudah ada 2 anakannya itu melakukan pertukaran, ya kan? Pertukaran antara mikronukleus paramecium yang satu yang berbeda karakteristiknya bertukar dengan paramecium yang di sebelahnya sehingga mereka saling bertukaran mikronukleus. Oke, setelah mereka melakukan pertukaran 2 mikronukleus ini, kemudian lanjut ke tahapan yang kelima. Mikronukleus yang 2 tadi, yang 2 yang ini, ya kan, mereka menceng, ya kan, yang merah dibawa ke sini 1, yang biru dibawa ke sini 1, kan udah ada 2, ya kan, 2. Kemudian 2 mikronukleus ini melakukan penggabungan atau berdifusi, mereka bergabung berdua menjadi 1 mikronukleus yang sifatnya diploid. Tadi kan haploid, ya kan? Haploid pada tahapan yang keempat. Pada tahapan yang keempat ini masing-masing mikronukleusnya bersifat haploid, kemudian bergabung. Jadi mikronukleus yang satu bergabung dengan mikronukleus yang kedua pada paramecium yang berbeda, menghasilkan mikronukleus yang sifatnya diploid. Oke, kemudian mikronukleus ini melakukan pembelahan lagi dia secara mitosis sebanyak 3 kali. Oke, sehingga menghasilkan sel anakannya itu 8. Dari mana 8? Karena sekali membelah, mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan, kemudian diikuti dengan kelipatannya. Jadi kalau sekali membelah menghasilkan 2 sel anakan, 2 kali membelah menghasilkan 4, 3 kali membelah menghasilkan kelipatan 4, 8. Oke, jadi sekarang total mikronukleusnya itu sudah ada 8. Ya, di tahapan ke-6 ini kita bisa melihat mikronukleusnya itu sudah ada 8 mikronukleus. Ya kan? Nah, kemudian makronukleus yang tadi pada paramecium itu dia akan hancur, kemudian
8, tadi kan kita ceritanya ada 8 mikronukleus, ya kan? 4 mikronukleus itu dia akan berubah menjadi makronukleus, sedangkan 4-nya lagi tetap menjadi mikronukleus dengan cara sintesis. Oke, kemudian jadi di sini kita sudah bisa melihat dalam satu paramecium ini dia sudah ada 4 mikronukleus dan 4 makronukleus. Kemudian paramecium ini dia melakukan pembelahan sel tanpa diikuti pembelahan inti lagi sebanyak 4 kali, ya kan? Sehingga lahirlah paramecium yang baru sebanyak 4. Nah, 4 ini masing-masing memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Nah, siklus ini kemudian akan berlanjut lagi kalau misalnya mereka melakukan reproduksi secara konjugasi. Jadi konjugasi itu dilakukan pertemuan 2 gamet yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, kemudian kita lihat ya, contoh Ciliata itu ada paramecium caudatum, dia itu contohnya pemangsa bakteri di air tawar. Kemudian ada yang menyebabkan penyakit diare, itu Balantidium coli. Ada yang hidup bebas, itu namanya stentor. Ada Didinium, kemudian ada Stylonychia, kemudian ada Forticella. Nah, ini gambarnya, 2 ibu kasih nampak, ada Forticella dan Stylonychia. Oke, kita lanjut ya. Satu lagi, sporozoa. Klasifikasi yang terakhir. Tadi kita udah bahas tentang rhizopoda, kemudian ada Ciliata, kemudian ada flagellata, dan yang terakhir, sporozoa. Oke, kenapa dikatakan sporozoa? Karena sporozoa itu dia tidak memiliki alat gerak, tetapi pada siklus hidupnya dia akan membentuk spora pada salah satu siklusnya, tidak semuanya ya. Kemudian hidupnya itu dia sebagai parasit. Ada yang parasit pada hewan dan ada juga yang parasit pada manusia. Nah, reproduksinya bagaimana? Reproduksinya secara aseksual, kemudian ada seksual juga. Contohnya apa? Yang pertama, Toxoplasma gondii. Itu yang menyebabkan penyakit toxoplasma. Oke, yang kedua contohnya Plasmodium sp. Nah, Plasmodium itu dia bisa menyebabkan penyakit malaria pada manusia yang ditularkan lewat perantara nyamuk Anopheles betina. Jantan ya, betina juga. Oke, dia itu nanti akan menyerang sel-sel hati dan sel darah merah kita. Kemudian Plasmodium ini dia bersembunyi dari sistem kekebalan inangnya. Nah, Plasmodium itu dia dibagi menjadi 4, ya kan, yang menyebabkan penyakit malaria. Yang pertama ada Plasmodium vivax, itu penyakit malaria tertiana. Ada Plasmodium ovale, penyakit malaria tertiana juga. Kemudian ada Plasmodium malaria, ada Plasmodium falciparum. Oke, nah siklus hidupnya bagaimana? Siklus hidup Plasmodium itu ada 2 tahapan. Yang pertama, dia hidup, salah satu siklusnya ada di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina, dan satu tahapan lagi berada di dalam tubuh manusia. Oke, nah, apa yang kita bilang tadi ada 2 ya kan? Ada secara seksual dan ada secara aseksual. Kalau seksual itu dia pembelahan makrogamet dan mikrogamet, atau pembelahan mikrogamet dan makrogamet. Itu terjadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina. Sedangkan aseksualnya itu terjadi dalam tubuh penderita malaria. Oke, nah ini kita bisa lihat siklus hidup dari Plasmodium. Nah, tadi kita udah cerita, Plasmodium itu dia ditularkan ke tubuh kita lewat perantara nyamuk Anopheles betina. Nah, ketika ada nyamuk Anopheles betina yang mengandung bibit penyakit tersebut, yang disebut sebagai sporozoid, itu maksudnya dia, sporozoid itu adalah sel infektif yang sangat kecil, ya kan, bentuk dari Plasmodium itu. Ketika nyamuknya menggigit tubuh kita, maka sporozoidnya itu akan masuk ke dalam aliran darah. Nah, ketika
sporozoid sudah masuk ke dalam aliran darah, maka sporozoid itu akan menuju ke sel hati. Nah, di sini ada gambarnya ya kan? Nah, ke dalam sel hati, sporozoidnya menuju ke dalam sel hati. Kemudian, sporozoid itu akan melakukan infeksi pada sel hati. Setelah dia melakukan infeksi pada sel hati, kemudian sporozoid itu dia akan membelah berulang kali membentuk sporozoid, membentuk merozoid. Nah, merozoid ini dia akan keluar dari sel hati menuju ke sel darah merah. Nah, di dalam sel darah merah, merozoid ini dia akan membelah berulang kali sehingga membentuk merozoid yang baru. Merozoid yang baru ini disebut sebagai tropozoid. Ini namanya berubah ya. Yang pertama tadi sporozoid, kemudian menuju ke hati, namanya merozoid. Merozoid kemudian akan berubah menjadi tropozoid. Nah, tropozoid yang ada di dalam sel darah merah kita itu dia akan memecahkan sel darah merah, kemudian menginfeksi lagi sel darah merah yang lain, sehingga sel-sel darah merah kita sudah mengandung tropozoid yang banyak. Sehingga pada saat ini, tubuh kita akan merasakan demam tinggi dan kita akan menggigil secara periodik. Nah, pada saat ini, tropozoid yang ada di dalam sel darah merah itu akan menghasilkan gametosit jantan dan gametosit betina. Nah, gambarnya yang ini ya. Tropozoid tadi dia akan membentuk dua sel gamet, ada gamet jantan dan ada gamet betina. Jadi tropozoid yang jumlahnya ribuan di dalam sel darah merah kita itu sudah ada jantan dan betinanya. Jika ada nyamuk Anopheles betina lain yang menggigit, maka yang menggigit si penderita, gametosit ini akan berpindah lagi. Dia berpindah ke nyamuk Anopheles yang lain, kemudian masuk ke dalam saluran pencernaannya. Nah, di dalam saluran pencernaannya, makrogametosit itu, yang ini, menggambar yang nomor 7, akan melakukan fertilisasi, sehingga membentuklah zigot. Zigot itu disebut sebagai ookinet. Ookinet itu akan berkembang menjadi oosista di dalam usus, kemudian dia akan keluar dari usus dan menuju ke kelenjar ludah. Kelenjar ludah membentuk sporozoid. Nah, di dalam kelenjar ludah ini, sporozoid ini akan siap untuk disuntikkan lagi ke manusia yang lain. Jadi di kelenjar ludahnya itu, kalau misalnya ada nyamuk Anopheles yang menggigit orang lain, juga akan terkena penyakit malaria. Oke, itu disebut dari Plasmodium. Kemudian, yang terakhir ya, peranan protozoa bagi manusia. Ada yang menguntungkan dan tadi ada juga yang merugikan. Kalau yang menguntungkan, yang pertama dia bisa mengontrol jumlah bakteri, kemudian merupakan zooplankton dan bentos sebagai sumber makanan hewan air. Kemudian ada golongan foraminifera yang bisa menjadi petunjuk adanya minyak bumi, kemudian ada radiolaria yang bisa dijadikan sebagai bahan penggosok. Nah, kalau misalnya yang merugikan itu banyak sekali, ada Entamoeba histolytica, kemudian ada Trypanosoma brucei, ada Leishmania yang menyebabkan penyakit kala azar, ada Trichomonas vaginalis yang menyebabkan parasit di vagina, ada Balantidium coli yang menyebabkan diare, ada Toxoplasma gondii yang menyebabkan toxoplasma, dan terakhir golongan sporozoa yang menyebabkan penyakit malaria.